teman supaya bisa menjelaskan tentang human performance technology itu seperti apa dan bagaimana begitu ya. Oke, mungkin ini agak singkat saja kuliah kita pada kesempatan kali ini. Saya coba ingin sampaikan kepada teman-teman ya di sini. Kita kalau ingin kita lebih dalami lagi, kita sorry ini kok langsung ke sini ya. Nah ini mengenal ya, kita ingin coba lebih kenalin dikit lagi lah tentang human performance technology, tapi ini kita ulang lagi supaya Bapak Ibu bisa lebih mengingat kembali begitu. Nah, saya ingin awali Bapak Ibu terkait dengan teknologi pendidikan supaya nanti nyambung di mana posisi human performance technology di dalam teknologi pendidikan ini ya. Jadi kalau kita mengacu ke definisi daripada teknologi pendidikan, saya ambil yang tahun 2004 yang dikeluarkan oleh Asosiasi Educational Communication eh, Technology gitu ya. Kita itu adalah ethical study and ethical practice begitu dalam apa namanya menciptakan, menggunakan, mengelola proses teknologi maupun sumber teknologi yang sesuai untuk memfasilitasi belajar dan juga untuk meningkatkan kinerja. Nah, saya ingin kilas balik teman-teman sekalian kaitannya dengan peran teknologi pendidikan, khususnya di Indonesia ya, supaya ada gambaran sedikit. eh, Maksudnya begini, jangan sampai teman-teman menganggap teknologi pendidikan itu kebayangnya itu adalah classroom saja gitu ya. Jadi classroom, kemudian ada metode pembelajaran, atau jangan-jangan lebih sempit teman-teman melihatnya itu adalah sebagai media pembelajaran gitu ya. Nah, itu nanti kebayangnya itu paling juga internet gitu ya, LCD proyektor gitu, video dan lain sebagainya gitu. Ini supaya kita clear ya. Eh Kalau saya belajar teknologi pendidikan yang ngacu ke mazhabnya ke Amerika Serikat, mungkin kurang lebih yang ingin saya tarik untuk teman-teman ceritakan saja. Kalau nggak salah di tahun 70-an sebelumnya gitu ya, itu saya kutip saja, Presiden Nixon itu pernah bilang begini, karena ada perkembangan teknologi elektronik, katakanlah radio, televisi, dan lain sebagainya waktu itu, beliau mengatakan bahwa we will become the victim of our own modern technologies. Jadi kita akan jadi victim, kita akan menjadi korban dari perkembangan teknologi modern kita sendiri. Unless gitu ya, kecuali we can counter them for the sake of education. Gitu. Kira-kira begitu ya. Pak Depi, kalau bahasa Indonesianya kayak gimana tuh? Ada guru bahasa Inggris di sini. Kecuali kita dapat mengkanker itu artinya menaklukkannya ya. Menaklukkannya untuk kebutuhan Menaklukkannya untuk ya, pendidikan, untuk untuk pendidikan pendidikan. begitu. Jadi memang ada sisi lain daripada perkembangan teknologi ini memang untuk pendidikan. Nah, kalau kita coba lihat dari fungsinya ya, teknologi informasi atau teknologi komunikasi atau barang apapun zaman dulu ada sampai sekarang itu seolah-olah ada tiga fungsi. Yang pertama adalah fungsi entertainment, kira-kira ya. Yang kedua adalah fungsi informasi, dan yang ketiga adalah fungsi edukasi. Jadi kalau kita bicara perkembangan teknologi, itu mostly gitu, saya nggak tahu, fungsi yang ketiga ini selalu ketinggalan gitu Pak Devi. Iya kan? Misalnya begini, misalnya ada platform yang dapat mewadahi orang berekspresi dengan video, namanya TikTok.
TikTok ya, TikTok kan, Pak ya, TikTok ya. Kalau Pak Didi coba lihat itu TikTok, itu lebih banyak difungsikan untuk apa? Hiburan kan, entertainment, ya kan? Bukan untuk ya informasi adalah dikit gitu ya. Tapi kayaknya kalau untuk fungsi edukasi kayaknya ketinggalan jauh gitu ya. Misalnya begitu. Jadi ini yang disampaikan oleh Presiden Nixon kira-kira begitu. Kalau begitu nanti kita akan jadi korban daripada perkembangan teknologi modern kita sendiri kecuali kita bisa menggunakannya untuk pendidikan. Maka waktu itu dibentuklah Komisi Nasional untuk Teknologi Pendidikan. National Commission for Education Technology. Dan itu ada cikal bakal asosiasi namanya Association of Communication Technology, ACT, ya, Education and Communication Technology. Jadi asosiasi itulah yang kurang lebih ya salah satu asosiasi yang gerakannya itu adalah di dalam bidang teknologi pendidikan gitu ya, bukan NU, bukan Muhammadiyah, bukan yang lain ini ya. Jadi ada gerakan yang kayak gitu. Jadi ya sah-sah saja gitu ya. Kita teman-teman ada asosiasi lain nanti yang terkait dengan HPT juga begitu ya. Nah, sehingga fungsinya adalah bagaimana menggunakan teknologi untuk pendidikan. Padahal jauh-jauh sebelum itu teknologi banyak digunakan untuk pendidikan. Ya, sebagai contoh misalnya adalah bagaimana tentara-tentara yang diwajibkan militer, penduduk yang diwajibkan militer pada Perang Dunia Kedua misalnya ya, sebagai contoh, itu agar dia bisa megang senjata, mengarahkannya, menembakkannya, sasarannya gimana sebagainya begitu. Kalau itu dilakukan proses pelatihan seperti militer umumnya, itu akan makan waktu berapa lama, teman-teman sekalian? Iya kan? Nah, dan tidak ada waktu untuk melakukan itu. Nah, maka akhirnya gitu ya, akhirnya dilakukanlah pembuatan film 50 milimeter yang menjelaskan jenis-jenis senjata, bagaimana memasukkan peluru, bagaimana menembakkan dan lain sebagainya. Nah, itu mereka latihkan sendiri dengan cepat begitu ya. Nah, itu yang dimaksud dengan bagaimana kita menaklukkan teknologi yang ada pada saat itu untuk kebutuhan pendidikan ya teman-teman sekalian ya. Nah, seperti itu yang menjadi dasar tentang perkembangan teknologi pendidikan. Nah, sekarang kita bergerak ke Indonesia. Di Indonesia kita beruntung punya menteri dulu Pak Daud Yusuf, kemudian siapa lagi setelah itu ya, yang memiliki concern terhadap teknologi pendidikan teman-teman sekalian ya. Sehingga Presiden Soeharto dulu sampai meluncurkan satelit Palapa. Satelit ya, kita punya satelit Bapak Ibu sekalian. Dan itu digunakan untuk pendidikan sebenarnya awalnya. Ya Bapak Ibu. Makanya kalau Bapak Ibu lihat bagaimana penggunaan teknologi pendidikan zaman dulu, yang kalau sekarang mah disebutnya sebagai teleconference atau web conference sekarang ini, itu sudah ada ketika Bu Ilmi umur SD. Namanya Klompen Capir. Bener enggak? Iya kan? Klompen Capir ya. Kelompok pendengar, pembaca, dan pirsawan. Di mana Pak Harto ada di satu daerah tertentu, ditayangkan melalui televisi, uplink lewat itu ya. Kemudian terjadi dialog dengan masyarakat, tapi dialognya lewat telepon. Ya, terlepas di filter atau tidak yang nelpon, pokoknya kira-kira begitulah ya yang terjadi zaman dahulu. Dan itu adalah teknologi pendidikan loh Bapak dan Ibu sekalian. Itu maksudnya, itu di Indonesia Bapak Ibu sekalian ya. Nah, kemudian sehingga Pak Daud Yusuf dulu berinisiasi untuk membuat satu proyek di Indonesia ya. Proyek itu dipimpin oleh Prof. Yusuf Hadi Miarso. Dan itu cikal bakal lahirnya lembaga teknologi pendidikan di Indonesia yang namanya Pusat Teknologi Komunikasi Pendidikan, Pustekom. Sekarang udah almarhum. Ya, namanya sekarang udah almarhum, pokoknya hilang lah dengan begitu ya teman-teman sekalian. Hilang begitu saja. Kemudian lahirlah program studi teknologi pendidikan di Universitas Negeri
Jakarta pasca sarjana. Kan gitu ya. Nah, itu pertama. Kemudian berikutnya, kalau teman-teman ingin lihat produk teknologi pendidikan yang makro ya, bukan yang mikro-mikro yang kecil-kecil itu, Pak Didi mungkin dulu masih TK, nggak tahu udah SD apa belum, tapi kalau Pak Depi mungkin udah SMP, itu ada ACI, Aku Cinta Indonesia, film seri yang disiarkan di Ya, TVRI. Iya tahu, ya. betul ya? Nah, itu SD adalah masih SD. SD ya, Pak. Saya mungkin masih Ya, SD. ya, yang lahirnya tahun 70-an berarti masih SD kan? Nah, Ya, saya. itu adalah teknologi pendidikan untuk membangun karakter. Jadi sebenarnya pendidikan karakter kan sebenarnya waktu itu ya. Pendidikan karakter maka dibangunlah melalui film Aku Cinta Indonesia. Itu produk Indonesia. teknologi pendidikan loh, jangan salah. Ya kan? Kemudian berikutnya muncul Televisi Pendidikan Indonesia ya, TPI dulu ya. Ya, Nah, Televisi Pendidikan Indonesia memang untuk itu dedicated untuk teknologi pendidikan. Kemudian produk teknologi pendidikan yang terlihat depan mata universitas terbuka. Itu produk teknologi pendidikan. Bagaimana membelajarkan orang dengan sistem pendidikan terbuka dan jarak jauh. Kan jauh. gitu ya. Kalau pendidikan tinggi reguler ya produk teknologi pendidikan itu jelas gitu ya. Nggak usah ditanyain lagi. Nah, kayak kayak gitu ya teman-teman sekalian. Jadi saya ingin menyampaikan di sini kaitannya dengan yang apa tadi saya sampaikan itu teman-teman sekalian. Jadi yang kita bidang garapan teknologi pendidikan itu bahkan untuk facilitating learning ini bukan hanya bicara schooling. Jadi bukan hanya bicara sekolah. Bayangkan kelompok pencapir itu facilitating learning untuk masyarakat kan sebenarnya kan gitu ya. Terjadi gitu bagaimana penyuluhan itu dilakukan oleh seorang person yang sangat-sangat kredibel which is itu adalah Indonesia nomor satu, presiden begitu, bisa di broadcast ke semua secara live, secara sinkronius menggunakan satelit yang kita sebut dengan tele conference gitu ya, teleconference. Jadi satelit based conference waktu itu ya teman-teman sekalian. Nah, artinya bidang garapan teknologi pendidikan itu bukan melulu schooling ya. Di masyarakat, di LSM, di gereja, di masjid ada itu peluang-peluang garapan pekerjaan teknologi pendidikan. Nah, kemudian berikutnya teman-teman sekalian, di dalam dunia corporate, maksudnya perusahaan, ini juga ada lahan atau bidang garapan teknologi pendidikan yang ujung-ujungnya adalah memecahkan masalah belajar, tapi untuk meningkatkan kinerja. Ya, untuk meningkatkan kinerja. Jadi ada untuk meningkatkan apa istilahnya performance ya. Performance berarti kalau sudah performance berarti kita katakanlah teknologi pendidikan itu memilih andil sebenarnya. Ada satu bidang garapan kita di mana kita bisa mampu untuk meningkatkan produktivitas satu lembaga, satu institusi, satu organisasi, satu perusahaan gitu ya. Nah, ini makanya mengapa kita mempelajari apa namanya salah satu mata kuliah yang kita sebut dengan Human Performance Technology. Karena ada satu bidang garapan yang kita bisa lakukan yang tujuannya adalah untuk meningkatkan kinerja. Ya, meningkatkan kinerja. Nah, berarti eh, nggak masa depan suram ya teknologi pendidikan sebenarnya gitu ya. Sebenarnya. Nah, cuman profesi teknologi kinerja gimana nih gitu. Ada apa enggak? Nah, belum ada ya kira-kira begitu. Tapi kita itu nanti jadi teknologi kinerja yang bekerja bersama-sama dengan profesional yang lain begitu ya. Sekarang kita lanjut teman-teman sekalian.
Nah, apa yang dimaksud dengan HPT misalnya atau Human Performance Technology itu sederhananya kalau menurut International Society of Performance Improvement gitu ya. ISPI itu singkatannya International Society of Performance Improvement. Jadi kita itu melakukan pendekatan yang sistematis sebenarnya, yang ujung-ujungnya adalah untuk meningkatkan produktivitas dan juga kompetensi, sehingga dapat meningkatkan kinerja daripada satu lembaga, kinerja daripada satu institusi. Nah, kalau bicara kerja institusi, yang jadi tolak ukurnya adalah tujuan. Tujuan dari organisasi, ya, karena organisasi itu adalah sekumpulan orang, lebih dari satu sih biasanya ya, yang memiliki tujuan yang sama gitu, diorganisasikan dengan sedemikian rupa. Jadi patokan kita adalah tujuan. Artinya kalau tujuan organisasi ini misalnya ya, Pak Uyung kan jadi konsultan partai nih misal ya. Misal Pak Uyung diminta jadi konsultan untuk PKB nih misal gitu. Misal ya. Nah, PKB kemudian punya tujuan kan, misalnya memperoleh suara 10% gitu supaya bisa apa ya, bisa mencalonkan atau bisa apa segala macam gitu. Nah, kalau tujuan itu tidak tercapai misalnya di tahun 2024 gitu ya, tidak 10%, berarti ada masalah tuh. Kinerjanya kan berarti bermasalah kan gitu ya. Jadi ada kinerja satu organisasi itu tidak tercapai. Itu contoh ya. Atau misalnya Bu Hilmi diminta menjadi konsultan pendidikan di satu yayasan pendidikan, katakanlah Madrasah Aliyah X gitu ya. Misalnya dia punya tujuan nih, bahwa tingkat penerimaan di perguruan tingginya itu, tingkat melanjutkan ke perguruan tinggi itu tinggi. Nah, tingginya diukur dari apa? Masuk ke negeri atau masuk swasta itu berapa persen dari kelulusan. Nah, jadi itu kinerja namanya ya. Nah, patokan itulah yang akan dipakai. Jika kinerja itu tujuan itu tidak tercapai, maka kinerjanya menurun. Nah, setelah itu barulah kita akan lihat bagaimana cara meningkatkan kinerja tersebut. Begitu. Nah, teman-teman sekalian, seperti kemarin saya sampaikan di pertemuan yang lalu, begitu ya, umumnya ketika ada masalah kinerja seperti yang di sekolah tadi, umumnya itu diselesaikan dengan pendekatan pembelajaran, instruksional. Seolah-olah masalah itu disebabkan oleh faktor pembelajaran atau faktor pendidikan atau faktor lack of skills, lack of knowledge misalnya. Padahal kinerjanya itu turun bisa saja karena faktor gurunya dikasih honornya lillahi ta'ala, misalnya, gitu ya. Kemudian inputnya juga ya lillahi ta'ala, nggak diterima di tempat lain, pokoknya ditampung saja di situ kan gitu ya. Jadi banyak faktor yang memang berpengaruh terhadap kinerja itu. Tapi kenapa seolah-olah yang disalahkan adalah gurunya? Ya kan misalnya ya, yang disalahkan adalah ketidakmampuan guru dalam membelajarkan siswanya gitu misalnya ya contoh. Maka solusi seperti itu kurang tepat. Makanya kalau HBT solusinya harus sistemik, holistik, juga sistematis. Nah, ini nanti yang akan kita lakukan ya. Nah, berdasarkan itu, teman-teman sekalian, karena kita nanti tugasnya adalah improving performance, maka ada satu resep, ya, ada satu resep yang harus digunakan oleh kita. Resep ini sederhana, ya. Resepnya ini ada empat langkah lah ya kalau menurut Pantim. Tapi model-model yang lain pun kurang lebih kira-kira seperti ini, teman-teman sekalian, ya. Maka resep yang pertama adalah kita melakukan analisis.
Nah, dalam analisis itu setidaknya ya secara umum ini kita belum melihat model-model HPT yang lain. Saya ingin yang secara umum dulu. Setidaknya secara umum pada tahap analisis itu kita bisa menemukan gap. Itu yang pertama. Yang kedua, kita bisa menemukan cause atau penyebabnya apa. Kan gitu ya teman-teman sekalian. Nah, tadi ada yang menanyakan, kalau gitu HPT ini penelitian atau bukan? Penelitian teman-teman sekalian. Jadi di langkah awal itu untuk melihat gap, itu kita melakukan penelitian. Ya. Namanya need assessment. Need assessment itu berarti analisis ke assessment kebutuhan ya. Assessment kebutuhan itu menurut Kaufman atau menurut pakar-pakar analis kebutuhan itu it is a scientific activities, ya kan? Aktivitas ilmiah untuk menemukan kesenjangan antara kondisi yang diharapkan, ideal conditions, dengan current situation, ya kan? Ideal situation dengan current situation. Jadi saya inginnya sampai sejauh ini ya, tapi nyatanya cuman segini gitu misalnya. Pengennya segini, tapi nyatanya cuman segini gitu. Nah, itu dilakukan analisis. Ada juga yang ada juga teknik yang lain disebut dengan front end analysis. Ya, front end analysis berarti kan analisisnya holistik ya, dari hulu ke hilir ya. Front end analysis. Jadi kita analisis seperti itu. Nah, supaya terlihat yang namanya kesenjangan. Tapi kan nggak selesai sampai situ, teman-teman sekalian. Sebenarnya kesenjangan ini penyebab masalahnya apa? Maka ada aktivitas ilmiah lagi yang kita lakukan dengan yang disebut dengan root cause analysis. Itu ya, root cause analysis. Ada pertanyaan nih, itulah bisakah kami melakukan penelitian hanya pada langkah itu saja? Bisa, Bapak Ibu sekalian. Gitu ya. Jadi mahasiswa saya untuk S1 atau S2 banyak yang melakukannya hanya melakukan namanya root cause analysis. Ya kan? Root cause analysis. Jadi hasilnya adalah dia mengidentifikasi akar-akar penyebab masalah. Gitu kira-kira begitu ya. Itu aja sudah penelitian. Nah, gitu. Tapi kalau root cause analysis pasti didasarkan awalnya atas need assessment terlebih dahulu ya. Nah, jadi pekerjaan teman-teman ketika melakukan apa istilahnya diminta untuk meningkatkan kinerja, berarti kalau Bu Hilmi jadi direktur apa namanya CEO dari konsultan tersebut, langkah pertama adalah membentuk tim untuk melakukan analisis yang menghasilkan dua hal tadi, ya kan? Hasil gap dan lain sebagainya. Jadi Bu Hilmi nanti bentuk timnya. Anggotanya ada Pak Depi, anggotanya ada Pak Uyung, ya, anggotanya ada Pak Trides, gitu ya, Pak Tri, ada Butia dan lain sebagainya. Lakukan itu dengan berbagai teknik pengumpulan dan teknik analisis data, ya. Nah, tadi ada yang nanya, oh kalau gitu di dalam tahap analisis juga ada penelitian, ada, bukan kuantitatif saja tapi malah kualitatif juga. Jadi mixed method. Itu kira-kira begitu ya. Jadi ketika Bapak Ibu melakukan cause analysis misalnya atau root cause analysis, tidak cukup hanya misalnya surveinya dengan angket gitu ya atau pertanyaan terbuka. Tidak cukup hanya dengan wawancara misalnya kan, tapi juga mungkin ada focus group discussion ya FGD. Nah, bagaimana melakukan FGD, bagaimana menghasilkan kesimpulan dari FGD dan sebagainya, itu kan teknik pengumpulan data juga. Gitu ya. Nah, ini kira-kira ya Bapak dan Ibu sekalian. Jadi, langkah yang dilakukan oleh seorang tim teknologi kinerja maksud saya, langkah yang pertama adalah melakukan analisis. Yang kedua, kalau sudah cost analisisnya ketemu, maka kita memilih intervensi yang relevan. Intervensinya, Bapak dan Ibu sekalian, bisa terhadap individually, bisa juga terhadap kolektif, bisa juga terhadap
lingkungannya. Jadi memang tidak harus apa ya, seolah-olah kalau yang dulu-dulu kan individu saja, makanya harus ada diklat, ada ini dan itu kan gitu ya. Nah, baru kita pilih, nanti saya akan tunjukkan ada berapa ragam intervensi yang secara holistik bisa kita lakukan dan juga itu bersamaan gitu maksudnya ya, artinya eh, secara paralel bisa dilakukan. Kira-kira begitu. Nah, baru setelah interventionnya ini dipilih, kita melakukan implementasi daripada intervensi tadi. Oleh karena itu, setiap intervensi, ya kan, yang sudah kita tentukan, kita desain, ya kan, kita rancang, kita kembangkan, dan kita laksanakan. Misalnya salah satu intervensinya adalah pengembangan job aids. Diberikan job aids. Kemudian intervensi yang kedua adalah mentoring. Intervensi yang ketiga appraisal mengembangkan feedback system. Intervensi yang keempat yang kaitannya dengan financial system misalnya kayak gimana gitu ya. Nah, semua itu dirancang yang ada kaitannya dengan itu. Jadi tidak bisa saja nanti intervensinya cukup satu misalnya intervensinya buat job aid saja gitu ya agar itu memudahkan dan lain sebagainya. Bisa lebih dari satu ya Bapak Ibu sekalian. Cuman setelah intervensi kita tentukan, maka kita rancang intervensi itu, kita kembangkan intervensi itu, kita laksanakan intervensi itu, sambil juga kita evaluasi ya teman-teman. Kita evaluasi. Tentu saja ketika kita melakukan implementasi daripada intervention, ini ilmu-ilmu project, ilmu-ilmu manajemen, dan lain sebagainya kepake di sini nih. Di sini ada waktu, ada biaya, ada orang, ya. Waktu misalnya berapa lama interventionnya dilakukan, siapa saja yang terlibat dalam intervensi tersebut, akan membentukkan biaya berapa, dan lain sebagainya. Maka unsur ujung-ujungnya ketika kita melaksanakan intervensi, ya sama saja kita melakukan manajemen proyek, kan gitu ya. Iya kan, betul kan? Nah, gitu. Setelah itu baru kita evaluasi teman-teman ya, evaluasi, dan evaluasi ini sebenarnya terjadi dari semua sisi ya, baik analisis, baik pemilihan maupun pelaksanaan intervensi ya. Misalnya sebagai contoh telah dilakukan analisis nih ya. Ibu Heni sudah memperoleh gaps. Ibu Heni sudah memperoleh kaos gitu ya, tapi masih belum yakin nih apakah gaps dan kaosnya ini juga sudah betul, maka melakukan confirmative evaluation ya. Sebelum menentukan intervention selection misalnya bisa saja melakukan confirmative evaluation dengan cara apa? Melakukan FGD dengan mengundang ahli-ahli di bidang yang kinerja yang akan kita tingkatkan tadi. Nah, setelah adakan evaluasi tersebut, mungkin kita dapat memperkuat, apa ya, mempertajam kaosnya ini. Baru setelah itu intervention selection. Ya, bisa saja ketika intervention selection dilakukan, kita melakukan confirmative evaluation lagi nih untuk meyakinkan apakah interventionnya ini sudah sesuai. Apakah interventionnya ini eligible? Apakah layak? Gitu dan lain sebagainya ya. Berarti kita undang lagi ahli. Itu bisa saja Bapak Ibu sekalian ya. Nah, ini bisa kita lakukan atau evaluation juga bisa kita lakukan ketika implementasi selesai gitu ya. Atau selama implementasi yang disebut dengan monitoring yang kalau selama intervensi dijalankan berarti sifatnya formatif. Tapi setelah intervensi dilakukan, kemudian untuk menilai ini lanjut atau tidak, berarti sifatnya itu adalah summative. Kan gitu ya Bapak Ibu sekalian, ya kan? Nah, gitu. Jadi kalau selama misalnya Bu Heni memutuskan untuk salah satu intervensinya adalah coaching. Nah, coaching itu kan dilaksanakan nih selama katakanlah 6 bulan. Ketika laksana coaching, jadi Bu Heni melakukan evaluasi secara formatif ketika itu dilaksanakan sehingga proses coachingnya itu dilihat, kemudian kalau ada penyimpangan dan lain sebagainya itu
luruskan sampai terjadi kan gitu ya. Tapi kalau misalnya Ibu Tia diminta menjadi konsultan Human Performance Technology, kemudian Ibu Tia sudah menetapkan tiga intervensi dilaksanakan dalam 1 tahun, ya. Kliennya itu meminta apakah intervensi yang dibuat oleh Bu Tia itu berhasil atau tidak. Maka klien itu minta Pak Uyung mengevaluasi, evaluasi program ya. Nah, Pak Uyung mengevaluasi, kemudian nanti Pak Uyung memutuskan ini berhasil atau tidak berhasil. Maka itu sifatnya summative. Ya kan? Nah, gitu kira-kira seperti itu. Nah, saya ingin sampaikan saya lagi kepada Bapak Ibu sekalian, kira-kira gambaran umum daripada seorang HPT atau Human Performance Technologist itu modal utamanya adalah kita melakukan langkah-langkah seperti ini. Tentu saja di setiap langkah ini banyak aktivitas yang harus kita lakukan ya Bapak dan Ibu sekalian, bukan hanya sekedar apa nama itu saja gitu ya. Nah, kemudian Bapak Ibu sekalian, saya ingin juga tunjukkan kepada Bapak Ibu ada beberapa prinsip ketika kita eh, apa menjadi seorang human performance technologist atau ada 10 prinsip human performance technology yang memang harus kita pertimbangkan. Ya, ini saya ingin sampaikan contoh saja Bapak Ibu sekalian eh, prinsip-prinsipnya, tapi ini jadi assignment untuk next week ya Bapak Ibu. Eh, yang mana tadi ya? Ya. Oke, ntar saya tunjukkan ya Bapak Ibu sekalian. Ada berapa prinsip yang nanti bisa kita pegang ya. Yang pertama, HPT itu focus on outcomes. Ya. Apa yang dimaksud dengan focus on outcomes? Misal ya, misal Pak Uyung diminta menjadi konsultan untuk memperbaiki kinerja proyek, kinerja yang dilakukan oleh eh, satu LSM, misalnya ya. LSM itu memberikan bantuan usaha kecil dan menengah gitu ya, UKM. Nah, gitu. Maka untuk melihat kinerja ketika analisis ya, untuk melihat kinerja dari UKM tersebut, yang dilihat yang menjadi concern kita itu adalah outcome, Bapak. Bukan misalnya kalau yang dilihat itu adalah berapa banyak LSM tersebut memperoleh dana yang harus didistribusikan ke UMKM gitu ya. Nah, kemudian berapa banyak yang sudah terdistribusi, berapa orang yang ini, berapa besarnya yang terdistribusi dan sebagainya itu baru output. Belum jadi outcome kan gitu. Nah, yang harus dijadikan patokan adalah dari sekian banyak yang sudah menerima bantuan UMKM, berapa seperti apa keberhasilan daripada UMKM tersebut itu baru namanya impact. Gitu kan kira-kira begitu ya. Atau kalau misalnya kita ingin melihat kinerja, misalnya suatu kantor melaksanakan kegiatan, kan yang dilihat itu siapa yang diundang, berapa undangannya, kan gitu ya. Kemudian narasumbernya berapa, berapa honor sesuai dengan SBU terlaksana pada tanggal sekian sampai sekian. Nah, itu belum ngelihat impact kan gitu kayak gitu ya. Nah, itu yang dimaksud dengan kita dalam melaksanakan HPT yang kita jadikan patokan adalah outcome gitu ya, bukan hanya sekedar apa istilahnya output saja gitu ya. Kemudian HPT misalnya text system view ya, yang dimaksud dengan text system view itu berarti kan kita berpandangan sistem ya, berpandangan sistem itu artinya melihat segala sesuatu itu secara sistemik. Apa yang dimaksud sistemik? Ya harus melihat unsur-unsur yang lain gitu maksudnya. Jadi kalau ada misalnya kinerjanya lemah di saat kinerjanya lemah, nah berarti yang harus kita salahkan, bukan harus kita salahkan ya, yang harus kita pikirkan penyebabnya itu mungkin bukan satu sisi saja, tapi sisi yang lain juga harus kita pertimbangkan, kan gitu ya. Jadi kayak kayak saya dulu punya mobil, beli mobil bekas, gitu kan suka overheat tuh ya, suka overheat.
Ketika overheat yang ditarahkan radiator mulu itu yang disalahkan kan ya. Padahal penyebabnya kan bukan hanya sekedar radiator sebenarnya, tapi ada faktor-faktor yang lain yang menyebabkan kendaraan kita itu overheat, panas ya, Bapak Ibu. Nah, itu kira-kira. Nah, ini Bapak Ibu ada 10 ya. Ada 10 prinsip ya, ada banyak ya, ada 10. Nah, ini nanti HPT harus memberikan nilai tambah, kemudian dalam pekerjaannya itu kita membangun partnership, kemitraan, nggak sendirian gitu ya. Kemudian sistematik dalam melakukan asesmen kebutuhan gitu ya, kayak yang tadi saya sampaikan harus sistematik betul-betul itu ya. Sistematik dalam melakukan analisis gitu ya. Kemudian sistematik dalam membuat desain atau solusi. Misalnya tadi udah dibuat ada 3 solusi, tapi solusinya harus didesain betul secara sistematis, secara lebih spesifik gitu ya. Kemudian sistematik dalam pengembangan semua aspek solusi dan lain sebagainya, gitu ya. Kemudian juga sistematik dalam implementasi dan juga sistematik dalam evaluasi. Nah, ini Bapak Ibu, next week saya challenge Bapak Ibu untuk membahas esensi daripada HPT dan prinsipnya. Nah, dalam bahasa Bapak Ibu sekalian, tapi saya minta dibuat recorded dalam bentuk video, tidak dalam paper, ya. Individual ya Bapak Ibu sekalian ya. Nah, be kreatif begitu Bapak Ibu, bukan kreatif videonya ya, tapi kreatif menyajikannya ya. Kalau videonya terserah mau pakai TikTok, mau pakai apa dan lain sebagainya, kemudian mau dibantu oleh keponakan, mau dibantu oleh calon mantu dan lain sebagainya silahkan. Tapi Bapak Ibu secara kreatif bisa menjelaskan what is HPT, ya kan? Dan juga bagaimana 10 prinsip itu dilaksanakan ketika melakukan proses daripada human performance technology. Itu kira-kira Bapak Ibu ya. Nah, ini untuk tapi ini individual ya Bapak Ibu, masih individual assignment loh ya. Belum belum kelompok. Kalau kelompok kan nanti banyak yang numpang hidup ya Bu Eni ya. Biasanya numpang hidupnya ke Patri atau ke Bu Ade ya. Jangan atau Pak Tri yang numpang ya, tapi nggak apa-apa beliin bakso aja Bu Heninya, kan selesai. Iya. Nah, mantap ya, oke. Nah, ini Bapak Ibu sekalian yang 10 prinsip ya tadi. Nah, berikutnya kalau kita ingin tahu lebih jauh Bapak Ibu sekalian, itu ada ragam intervensi ya. Ragam intervensi itu seperti apa aja? Nah, gitu ya, ragam intervensi itu sebenarnya ada banyak Bapak Ibu sekalian, bukan hanya instruksional saja pemecahan masalah itu. Nah, saya ingin tunjukkan kepada Bapak Ibu ada yang instruksional dan ada yang non instruksional ya. Tapi ini klasifikasinya agak lebih banyak ya Bapak Ibu. Nah, coba kita lihat. Ya. Oke. Umumnya Bapak Ibu sekalian, coba kita lihat. Umumnya Bapak Ibu sekalian, intervensi yang dilakukan itu adalah yang sifatnya instructional system, ya. Instructional system itu banyak sih sebenarnya yang di tempat yang lain, tidak hanya di sini, maksudnya di tempat yang ada termasuk instructional system, misalnya experiential learning program, ada course gitu ya, atau ada pelatihan gitu ya, ada instruktur led seminar gitu ya. Mungkin sekarang ada juga karena ada self-paced instruction, belajar mandiri bisa juga dengan e-learning ya dan lain sebagainya begitu, atau micro learning, macro learning dan lain sebagainya. Padahal itu bukan satu-satunya intervensi. Karena permasalahan kinerja itu tidak disebabkan oleh masalah instruksional saja. Maksudnya tidak hanya masalah instruksional, tapi ada masalah-masalah yang sifatnya non instruksional ya. Non instruksional itu mana saja Bapak dan Ibu sekalian, ya banyak nih. Saya berikan contoh ya. Kita berikan contoh di sini. Salah satunya adalah ada career development system. Bagaimana sistem pengembangan
karir yang dilakukan. Misalnya cross training. Cross training ini kan masih sifatnya instruksional ya. Kemudian ada coaching, ini instruksional, experiential learning gitu. Tapi ada juga job rotation system yang non instruksional ya. Kemudian ada juga outplacement system, ada juga promotion system. Nah, ini non instruksional, tapi yang instruksional bisa juga dengan mentoring ya, atau bisa juga dengan Ya, structured mentor. practices gitu ya. Tapi ada juga yang Practices. non instruksional, misalnya tuition reimbursement program gitu ya. Nah, jadi itu yang jadi pemecahan masalahnya ya. Jadi misalnya yang tadi misal Bu Hilmi misalnya berada dalam satu institusi pendidikan, yayasan pendidikan misalnya, kemudian ada kinerja yang turun di pendidikan itu misalnya ya, kemudian yang gurunya dikekeyak suruh ngikuti pelatihan gitu ya. Padahal honornya lillahi ta'ala gitu ya. Atau mungkin udah kerja 20 tahun, tiba-tiba yang diangkat jadi guru apa atau jadi kepala sekolahnya adalah orang yang baru masuk di situ 1 tahun dan kebetulan keponakannya ketua yayasan. Nah itu berarti kan merendahkan, apa ya, menurunkan internal motivation kan gitu ya. Jadi penyebabnya adalah lack of motivation sebenarnya, bukan lack of knowledge, bukan lack of skills. Nah, ini sering terjadi ya Bapak Ibu sekalian. Nah, sehingga dalam kacamata HPT nggak bisa begitu. Dalam kacamata HPT instructional interventionnya dilakukan, ada enggak yang non instructional interventionnya yang perlu dilakukan? Karena yang menyebabkan itu bukan hanya sekedar lack of knowledge dan juga lack of skills gitu ya teman-teman sekalian. Nah, kita lihat lagi misalnya untuk yang lain ya, ada communication system ya. Termasuk diantaranya adalah computer networking gitu ya. Kemudian information mapping, meeting planning, memo design, ya, negotiation system, social information processing dan lain sebagainya gitu ya. Ini juga bisa jadi masalah ya Bapak dan Ibu sekalian. Sebagai contoh ya di kampus nih, kampus kita ya. Pembelajaran itu memungkinkan terjadi daring untuk karakteristik mata kuliah yang lain. Mata kuliah yang khusus ya, yang bisa dilakukan secara daring. Tapi administrasi kampus, misalnya contoh aja konkret yang terjadi, kayak di kampus saya aja misalnya, administrasi kampus menuntut dosen setiap hari itu adalah work from office dan melakukan sidik jari. Gitu ya. Gitu kira-kira Bapak Ibu sekalian, ya kan? Ya. Iya kan? Nah ini gimana gitu kan gitu kira-kira begitu. Ini nyata ya. Ini dari kacamata performance technology kan ada barrier Ya. yang lain gitu ya Bapak Ibu sekalian ya. Di satu sisi saya ngajar ini online loh Bapak Ibu sekalian. Iya kan? Berarti anywhere. Ya, tapi di sisi lain dituntut untuk absen setiap hari. Jadi ada 5 kali kan absen ya. Nah, karena itu berpengaruh terhadap 2 hal. Yang pertama disiplin, ya kan? Yang pertama disiplin kan? Yang kedua uang makan. Ya kan gitu ya. Walaupun banyak dosen memilih nggak apa-apa Ya. nggak dapat uang makan kan. Toh datang ke kampus juga tetap aja rugi bandar kan itu istilahnya kan gitu. Tol dan lain sebagainya. Nah ini maksud saya itu orang-orang human performance technology mikirnya sampai ke situ gitu loh. Jangan mikir dari satu sisi saja gitu untuk memecahkan Sisi. masalah. Iya kan? Ini clear, clear ya Bapak Ibu sekalian ya. Oke, coba coba kita lihat lagi ya yang lainnya. Nanti ini nanti Bapak Ibu bisa pelajari sendiri ya. Materi ini sudah saya sampaikan di grup tadi ya. Kemudian ada feedback system. Nah, feedback system misalnya bisa saja Bapak Ibu sekalian solusinya itu adalah Ya. benchmarking system. Ya. Benchmarking system solusinya ya Bapak Ibu. Menurut saya ada benchmarking system itu yang cukup bagus itu adalah untuk meningkatkan ke kualitas guru, ya bisa saja seperti ini. Kualitas sekolah itu kepala sekolah diajak benchmark. Walaupun motifnya sih jalan-jalan sih ya, tapi
Tapi ketika melihat benchmark ke satu sekolah lain yang ada di luar negeri, katakanlah begitu, dia selama berapa hari di situ melihat dan lain sebagainya, oh kayak gini dan sebagainya, itu bisa benchmark ya Bapak Ibu sekalian. Ya. Ada juga misalnya kepala sekolah terbaik itu dirotasi untuk menggetok tularkan bagaimana melakukan school management gitu ya. Bagi sekolah tersebut siapa tahu ada yang tertular tuh dari keberadaannya dia di situ sehingga nanti ada regenerasi suksesi berikutnya kepala sekolahnya sudah mirip-mirip dengan itu. Jadi tidak melulu harus diberikan pelatihan untuk kepala sekolah gitu maksud saya Bapak Ibu. Iya kan? Sampai ada pusat di kita kan ada pusat yang di Solo itu ya. Apa namanya? Dulu kepalanya Prof. Nunu ya yang sekarang jadi Dirjen GTK kan gitu ya. KSKP apa namanya? Pemberdayaan kepala sekolah itu kan gitu ya. Pengembangan pemberdayaan kepala sekolah itu juga itu ya itu salah satu solusi, tapi bukan itu saja solusinya gitu maksud saya. Nah, gitu ya. Karena itu kan hanya dengan pelatihan, pelatihan. Jadi pakai apa program kerjanya pelatihan kayak gitu. Jadi dari kacamata apa namanya human performance technology tidak demikian ya Bapak Ibu. Banyak sekali intervensi-intervensi yang bisa kita pilih di sini Bapak Ibu. Yang feedback system ya, misalnya benchmarking system ini kan termasuk instruksional ya Bapak Ibu. Kemudian customer client feedback mechanism ini non instruksional. Kemudian development practice session gitu ya, artinya ada sesi sharing session begitu dari apa namanya dari praktisi yang lebih baik begitu. Ini namanya instruksional juga gitu ya. Kemudian performance appraisal system, bagaimana penghargaan kinerja ini bisa diberikan juga ini menjadi salah satu solusi gitu ya. Nah, yang development practice session itu sebenarnya kita punya 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 sistem di Indonesia sebenarnya kalau untuk guru ada forum ada MGMP ya, ada yang untuk kepala sekolah Ya, kan ada sebenarnya efeknya. esensinya Iya. kan sebenarnya itu ya sebenarnya gitu. Jadi tapi nggak tahu jadinya kayak gimana saya nggak ngerti gitu ya. Nah itu sebenarnya bentuk intervensi yang sifatnya instruksional yang bisa kita kategorisasikan ke dalam feedback system ya. Gitu di sini ya teman-teman sekalian. Kemudian Oh ya, ergonomik Bapak Ibu. Pak, Pak, Ya, maaf Pak, ya. waktunya. Udah habis. Halo Pak. Udah habis. Ya, Iya, nggak ya, apa-apa. Udah, karena jam berikutnya mau masuk Prof Solehnya. Prof. Soleh lagi. Ya, bilang Prof. Soleh 5 menit gitu Ya, ya. Nah, ya, nanti ya, Prof. ya, Soleh ya, juga ya, udah baik bisa. Pak. Ya, Nanti Prof. ya, Soleh paham. Gitu ya. ya, Nah, itu Bapak ya. dan Ibu sekalian, ini yang nanti Bapak Ibu pertimbangkan. Nah, mohon nanti ini ya Bapak Ibu pelajari satu persatu. Kemudian kita sebagai instructional design dalam hal ini adalah human performance technologies. Jadi harus tahu obat-obat untuk mengobati penyakit. Ya, obatnya itu kita bagi dua ya. Kalau pupuk itu kita bagi dua tuh, pupuk organik dan pupuk sintetis gitu ya. Kalau kita instruksional dan non instruksional. Yang feedback Anorganik, system ya kan yang ya kita fraksional. instruksional Ya, instruksional. Nah gitu ya. Nah ya, yang instruksional ada kategori feedback system, ada instruksionalnya, ada non instruksionalnya kan gitu kira-kira begitu yang tadi kita sebutkan ya Bapak dan Ibu sekalian. Oke. Nah, kemudian kita ambil contoh saja, Bapak dan Ibu. ya, Misalnya, kalau sudah Bapak Ibu melakukan apa namanya analisis gitu ya, memilih intervensinya itu kayak gini. Misal ya, ini contoh saja ya, dari hasil root cause analysis itu penyebab masalahnya itu adalah lagging sales gitu ya. Maka intervensinya memberikan komisi, nah meningkatkan komisi nih, ya kan gitu ya, ya gitu sales. kan, iya kan itu kan berarti kan Ya, financial system jadinya ya. Jadi ini mendorong bagaimana betul. sales itu agak lebih ini ya. Kemudian kalau Jadi, permasalahannya disebabkan oleh tingginya ya terjadinya rate error gitu kesalahan,
Kesalahan. maka intervensinya ya feedback system on error ya, tapi dengan Iya. berbagai bentuk. Sehingga tujuannya nanti menurunkan tingkat error ya. Kemudian inefficient use of new software misalnya karena ada software-software baru tapi tidak misalnya sekolah-sekolah diberikan komputer, diberikan internet, diberikan ini tapi kok nggak efisien nih penggunaannya. Nah, ini baru bisa saja training atau mungkin diberikan job aids gitu ya, kira-kira begitu. Nah, ini Atau Bapak dan sinyal nggak ada. atau kalau sinyal nggak ada gitu ya, maka solusinya jangan dilatih kan gitu. Nah, buat siapkan teknologinya gitu. Jadi di sini Ada Bapak juga dan listrik yang tidak ada gitu. ya, jadi Bapak dan Ibu sekalian, pola pikir dari Human Performance Technology itu menganggap bahwa solusi untuk memecahkan masalah belajar tidak bisa oleh satu solusi. Ya, dengan kata lain, Ya. satu obat itu tidak dapat menyembuhkan semua penyakit. Atau Semua penyakit. atau satu penyakit disembuhkan hanya satu obat. Enggak. Faktanya di lapangan, Pak Tri sakitnya demam dan batuk, gitu, batuk dan demam, obatnya pasti minimal 3 macam. Iya kan? Ya, Ada antibiotik, ada antipiretik, ada analgesiknya. Kan gitu ya. betul. Nah, ini sama ya Bapak dan Ibu sekalian Iya. kita dan kira-kira Iya. seperti itu. Ini yang akan kita gambaran umum Ya. bagaimana cara kerja human performance technology. Atau kita ketika jadi teknologi kinerja, kira-kira langkah kerjanya adalah seperti itu. Dalam pertemuan berikutnya nanti kita akan bicarakan Ya. model-model HPT-nya bagaimana dan lain sebagainya. Minimal Bapak Ibu sekalian kalau diminta jadi tim sukses sekarang sudah pede karena sudah punya ilmunya ya bagaimana meningkatkan Amin. kinerja orang yang ingin disuksesi gitu kira-kira begitu ya. Iya. 2024 nih luar biasa nih, ada Ya. bupati, ada lurah, ada Woi, desa, mantap loh. Nah, ada gubernur ya gitu. Presiden mah nggak usah lah, itu ketinggian ya, kira-kira begitu ya. Oke, terima kasih teman-teman sekalian. Jangan lupa ya, nanti kita ada ya. assignment for the next week ya, yang tadi kita sampaikan nanti akan saya ingatkan lagi di grup. Udah ya, Iya. cukup. Ada Iya. pertanyaan? Serasa cukup, Bapak. Nanti di ini lagi. Oke. Ya. Terima kasih teman-teman. Selamat mengikuti perkuliahan lainnya Ya. dan memakan waktu Pak Ya. Prof. Soleh. Terima kasih, Bapak. Terima kasih. Udah masuk? Makasih Pak Wes. Makasih Pak Prof. Wes. Solehnya udah masuk belum? Ya. Ada ya? Keluar lagi. Oke, siap. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh.